pengembangan. Jadi sejak tahun 2013 muncul yang namanya biodeterjen. Jadi ada 3 macam enzim yang digunakan dalam proses pencucian. Itu ada protease, ada amilase, dan ada lipase. Yang ujung-ujungnya itu hubungannya dengan membersihkan noda gitu. Baik protein, baik yang karbohidrat maupun yang minyak. Sementara deterjen sendiri sebetulnya bahan yang terbesarnya selain air adalah minyak. Di fungsi-fungsi ini kemudian mereka coba menggunakan enzim ternyata. Dan ternyata ekoenzim menjadi jawabannya. Kenapa? Karena ekoenzim itu dari hasil riset Arun dan Sivashan Mugan, itu orang India tahun 2015 menemukan bahwa ekoenzim itu mengandung aktivitas amilase, protase, dan lipase. Jadi menjawab yang tadi ya, yang ini biodeterjen itu ternyata ada di dia menemukan ini pada sludge juga. Jadi bagaimana menggunakan ekoenzim ini untuk sludge treatment. Nah, ekoenzim ini adalah cairan hasil fermentasi sampah dapur dengan menggunakan gula. Limbah dapurnya apa saja? Nah, ini adalah ampas buah, di kulit buah gitu, atau buah yang matang sekali biasanya kan kadang kita lupa, tapi tidak boleh busuk, dan sayuran. Nah, gula yang bisa digunakan gula tebu maupun aren, atau kalau kita kenal sekarang namanya ada yang menggunakan molase atau tetes tebu. Ini adalah bentuknya ketika kami mendapatkan literasi dari Thailand. Manfaat dari ekoenzim, kalau Dr. John Un dari Malaysia tadi, dari 8 itu fungsi, ada 6 fungsi. Yang fungsi itu adalah fungsi untuk sanitasi. Jadi kalau bicara bahwa tadi ya, deterjen itu membungkus sekeliling lemak. Jadi kalau kita menambahkan enzim pada deterjen pembersih kita, dia akan menguraikan lemak. Ya. Kemudian residu itu juga bisa dimurnikan di sistem drainase. Jadi di drainase yang tersumbat itu juga bisa diberikan ekoenzim. Kemudian dia juga berfungsi untuk alat pembersih. Jadi nanti ada list yang kami share juga untuk bisa ditempel, di print, ditempel. Jadi setiap kali mau menggunakan bahan kimia sudah bisa mulai mengurangi sedikit demi sedikit dengan menambahkan enzim. Membersih sayuran juga bisa, jadi kalau digunakan untuk perendam selama 30 menit itu akan membersihkan daripada kita pakai produk kimia. Nah, pembersih lantai dapur dari peralatan berminyak sebagai tambahan untuk cucian baju, membersihkan toilet, dan menyiram tanaman. Di sebelah kanan atas ini agak menarik karena ini adalah contoh di mana dalam waktu 20 hari itu di Cina, itu kondisi telaga waktu itu adalah seperti ini originalnya. Ketika diberikan purifikasi menggunakan ekoenzim, hasilnya seperti ini. Ini dalam 20 hari. Kemudian ini adalah salah satu hasil workshop di mana teman-teman setelah workshop menuangkan ini di saluran air begitu dan memperbaiki sistem. Ini salah satu contoh di Jepang. Dan ini berhasil karena kemudian lebih terang. Dari klik hijau itu menjelaskan fungsi-fungsi manfaat juga yang mungkin bisa menambahkan dari Dr. John Un itu sebagai disinfektan. Jadi dia bisa menggunakan sebagai pengganti pembersih dan pestisida berbahan kimia untuk mampu membunuh bakteri. Kemudian sebagai cairan pembersih juga, jadi untuk kamar mandi, untuk kaca, dan ini digunakan juga untuk pupuk tanaman. Sebagai ternyata juga punya manfaat untuk pengusir hama karena di beberapa teman-teman, jadi di Indonesia ini ada teman-teman penggiat ekoenzim, ada banyak sekali, ada dari ekoenzim Nusantara, ada ekoenzim Bali, ada komunitas Ngajaga Bumi. Jadi teman-teman ini memiliki media komunikasi melalui WA group yang kemudian selalu setiap kali testimoni di-share gitu. Nah, salah satu yang sesuai dengan yang di klik hijau ini pengusir hama. Kemarin ada teman yang sudah panen di ekoenzim itu, ampasnya di blender, ampasnya dikeringkan dan ditaruh di tempat di mana tikus lewat. Nah,
ternyata itu bisa mengusir tikus. Jadi punya manfaat sampai seperti itu ampasnya. Nah, yang kelima tadi yang dijelaskan hampir sama seperti yang Dr. Osukon itu, jadi mengubah CO2-nya menjadi karbonat yang bisa menjaga untuk tanaman laut. Dan terakhir, jika ada yang mengelola produk susu ini, jadi ini juga bisa digunakan untuk mengelola limbah jadi produk susu. Ini yang dari klik hijau. Nah, yang paling penting di tingkat rumah tangga itu kita mulai kebiasaan baru. Apa itu? Kebiasaan baru adalah memilah sampah dapur. Dari mana? Dari tempat di mana kita membersihkan. Jadi sediakan tempat sederhana agar memilah itu mudah. Kemudian pastikan wadah itu selalu bersih agar kemudian memilah itu diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Jadi membiasakan kebiasaan baik ya. Nah, kalau saya ini dengan teman-teman kantor mengaplikasikannya ada 2 tempat untuk ekoenzim, kulit buah, sayur mentah, kita taruh sini, biasanya tidak berair. Kemudian untuk komposter, karena kita punya komposter juga, tuh, ada sisa makanan matang, lauk, dan buah busuk bisa taruh sini. Jadi untuk membuat ekoenzim, kita mulainya dari sini, ya, melakukan pemilahan sampah dari sejak kita membuang sampah itu sendiri. Nah, plastiknya di mana? Kita juga harus punya tempat plastik. Sekarang kalau plastik itu diberi tempat, di Indonesia ini luar biasa, karena di Indonesia ada namanya bank sampah, kemudian kalau di Jogja sekarang ada namanya Rapel, aplikasi yang digunakan, yang diinstal di handphone gitu, kita bisa memanggil untuk diambil sampah plastiknya dan kita diberi uang gitu. Jadi kalau dipilah akan memiliki nilai ekonomis. Tapi kalau tidak dipilah tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Karena setiap dari semua yang organik ini akan habis di sini sebetulnya. Yang anorganik itu bisa untuk pemulung. Tapi lebih baik memang dikurangi. Karena apa? Karena kalau tidak dikurangi beban TPA-nya juga terbatas gitu. Nah, hal yang paling penting ini sekarang, bagaimana cara membuat ya, ini adalah wadah. Mau pakai wadah yang 1 liter, boleh. Mau pakai yang 1,5 yang biasanya ada dari bekasnya air mineral, boleh. Pakai bekasnya kalau kita membeli dengan jerigen, boleh. Semua bisa kita gunakan. Hanya satu syaratnya, ya, kalau bisa, itu tidak menggunakan yang kaca. Kenapa? Karena kaca memiliki kemungkinan besar untuk apa istilahnya, pecah gitu ya. Kadang fermentasi kalau kita treatmentnya tidak bagus, kita abai begitu, dia saya pernah mengalaminya meledak gitu. Meskipun sebetulnya cuma nggak kuat sih, tapi cukup porak-poranda, jadi kita harus membersihkan sisanya. Nah, kedua, nah ini sampah yang bisa dipakai. Kalau lihat di sini, ini ada bekasnya ya, dari kulit buah naga, pepaya, terong, kulit jeruk, nanas, bekas ya kulitnya melon, kemudian ada kulit jeruk, ada pisang, kulit pisang, ada wortel. Jadi semuanya kita kumpulkan, kita bisa gunakan ini. Nah, ini tergantung dari teman-teman. Jika banyak menggunakan sayur, nanti baunya akan seperti asinan. Jadi jangan kaget. Kalau kita menggunakan banyak kupasan buah, akan berbau lebih harum. Nah, ini ada 2. Jadi kalau mau mengkombinasi juga boleh. Intinya adalah yang penting sampahnya tidak dibuang. Yang matang masuk komposter, yang mentah jadikan ekoenzim. Jadi hanya dari dapur kita bisa menghasilkan cairan enzim yang bermanfaat untuk banyak hal tadi. Ini kemudian soal gula, ini hal ketiga ya. Jadi gula, kalau Dr. Osukan bilang lebih baik menggunakan brown sugar atau gula coklat karena dia mengandung mineral lebih tinggi. Nah, ini adalah gula biasa, gula Jawa, yang ini adalah molase. Kalau yang ini teman-teman bisa lihat ya, gulanya gula putih. Satu berwarna putih sekali, ada satunya yang warnanya kalau kita bilang butek gitu, tidak cerah.
Tetapi yang ini yang lebih bahaya. Kenapa? Karena ada proses bleaching yang dilakukan untuk warna putihnya. Artinya proses ini adalah proses yang sangat kimia dan berbahan sintetis, makanya tidak bagus. Kalau teman-teman punya molase, kalau secara harga yang paling murah adalah yang molase. Kita bisa 1,5 liter, biasanya satu aqua bisa 15.000. Kalau 1,5 kilo ya gula merah, kalau gulanya 20.000 ya sudah 30.000. Jadi harganya bisa separuhnya. Makanya menggunakan tetes tebu, selain tetes tebu ini sebetulnya limbah ya. Jadi kita mendapatkan harga yang murah juga. Kemudian air. Nah, prinsip air itu airnya, karena air merupakan kebutuhan utama termasuk untuk mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang akan mengubah menjadi enzim itu hidupnya di air. Sehingga air itu menjadi komponen utama yang harus dipastikan bahwa tidak ada klorin di dalam air itu. Kalau airnya PDAM, ya, itu harus direndam dulu, diendapkan sampai 24 jam, kemudian kita bisa gunakan. Dan konsepnya harus mudah dan murah. Boleh pakai air mineral, boleh, tapi tidak ekonomis karena harga air mineral 20 liter sudah 17.000 gitu ya. Jadi kalau pakai air sumur kan seperti gratis. Nah, ada beberapa jenis-jenis air yang bagus dan kurang bagus untuk dilakukan. Yang bagus ini adalah mulai dari air sumur, air kelapa, muda dan tua, karena seringkali dibuang ya air kelapa tua ini, kita bisa manfaatkan. Air cucian beras, air outlet, aquades, air RO, air refill, air hujan, itu bagus. Air yang kurang bagus itu yang sebetulnya karena kita bisa menggunakan manfaatnya untuk yang lain. Air kopi, pernah ada yang menanyakan di grup itu, air kopi, air teh, kami tidak sarankan karena harusnya dikonsumsi saja. Tadi air PDAM tetap kurang bagus, tapi kalau di treatment dia masih bisa digunakan ya. Kemudian air di daerah berkapur. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang karena dia kapurnya banyak kan tidak bisa digunakan. Kalau bisa beli air refill, saya sarankan pakai air refill. Gitu. Tapi kalau tidak bisa diendapkan ya mungkin. Tapi kami punya pengalaman bahwa air daerah berkapur ini ketika dia harus direbus dulu untuk bisa mengendapkan banyak sekali kapur. Tapi kalau dibiarkan saja tidak terlalu banyak kapur yang mengendap. Jadi lebih baik menggunakan alternatif lain atau direbus dulu. Air kelom jelas karena mengandung klorin tidak bagus ya. Nah, kemarin kami membuat satu percontohan. Jadi bagaimana sih bedanya air mineral dan air sumur kalau kita ukur pH. Kenapa kok diukur pH? pH ini kan kita harus kita harus bisa memastikan bahwa apapun yang menjadi konsumsi kita itu berada di pH netral yang aman untuk dikonsumsi manusia. Tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Nah, ketika kita membandingkan di air mineral itu kita menemukan pH-nya 7,5, tapi air sumur di tempat kami 6,9. Kalau kita tadi menggunakan angka 7 yang paling bagus, berarti air sumur lebih bagus. Kemudian kita mengukur lagi namanya TDS. TDS itu adalah yang terlarut ya di dalam padatan yang terlarut di dalam air. Memang kalau di air mineral 166, di air sumur 180. Makanya kemudian kita tidak disarankan untuk meminum air sumur langsung, tetapi direbus dulu. Nah, itu dia. Nah, kalau kita tadi lihat sudah berbagai hal yang perlu kita perhatikan, ini yang terjadi di dalamnya adalah yang namanya fermentasi. Fermentasi yang dilakukan harus 3 bulan, karena bulan pertama itu mikroorganisme akan lebih banyak melepaskan alkohol, sehingga jadi kalau kita buka pasti berbau alkohol. Kemudian pada bulan kedua pasti akan tercium asam, gitu, karena ada asam asetat yang dihasilkan. Sudah ada 6 asam yang dihasilkan di proses ini. Dan ketiga, banyak menghasilkan enzim. Jadi kenapa harus dilakukan 3 bulan? Karena bulan pertama, kedua, dan ketiga ini yang terjadi. Nah, kanan ini adalah ilustrasinya bahwa ada tahapan hidrolisis dan tahapan pengasaman, jadi asidifikasi.
tahapan metanogenesis ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ketika dia berbentuknya asam sekali, dia tidak naik. Kalau asam pH-nya di bawah 4. Kalau untuk dia berubah menjadi tahapan metanogenesis, dia harus ber-pH 7 ke atas untuk bisa menghasilkan CH4 atau metana. Jadi berhentinya nanti di proses ini. Tahapan pengasaman. Gitu ya. Nah, apa yang penting lagi? Alat ukur. Kenapa alat ukur itu penting buat kita untuk bisa memastikan apakah yang yang kita buat itu berada di kisaran yang disepakati oleh komunitas. Jadi bisa pakai kertas lakmus. Kalau mau pakai alat yang mahal ini dari Hana ini bisa. Harganya minimal 1,5 juta. Kalau yang ini saya nggak tahu, lupa namanya. Warna harganya kami lupa. Terus ada yang alat agak-agak ekonomis. Nah, ini agak-agak ekonomis harganya sekitar 120.000 kemarin kami beli online. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi buat Bapak Ibu untuk bisa membeli gitu ya. Tapi apakah harus beli? Tidak, tidak. Kalau ada bisa barengan saja dengan temannya. Tapi penting loh kalau kita punya pH, kadang kita melihat air hujan kita bisa ukur. Apakah dia bisa kita gunakan langsung untuk ekoenzim atau harus diendapkan dulu gitu. Nah, ini juga penting untuk mengukur yang lain-lain gitu. Nah, ini adalah satu cerita kemarin menggunakan ekoenzim buatan kami. Ini adalah kolam ikan sebelum diberikan ekoenzim. Seperti ini. Nah, ternyata setelah 2 kali pemberian, hasilnya seperti ini. Jadi pertama dia akan koagulan, jadi menggumpalkan, gitu, menurunkan yang perlu diambil. Jadi setelah itu kemudian dia jadi bening, seperti ini. Ini Juni 2020 kemarin dilakukan percobaan. Nah, ini adalah ringkasannya. Yang pertama, ekoenzim ini ya tadi kan fermentasi sampah dapur. Cara membuatnya, nah ini 1,3,10 yang dijelaskan Rosukan ada di sini. 1 bagian gula, 3 bagian sampah buah sayur, 10-nya air. Dimasukkan ke ember, tutup rapat, diaduk dulu, simpan selama 3 bulan, buka tutup pada hari ke-7, 30, setelah itu tunggu sampai panen. Manfaatnya secara garis besar adalah mencuci piring, mencuci baju, pel lantai, desinfektan, katalis kompos, aktivasi mikroba septic tank, ini penting ya, jadi kalau kita masukkan ke toilet, menyiram tanaman, air purifier, jadi bisa disemprotkan di udara atau dicampurkan ke cairan di kipas angin gitu, dan membersihkan air limbah. Nah, di dalam proses pembuatan ekoenzim kadang-kadang, ini bonus ya, itu orang mendapatkan yang namanya mother enzim. Jadi cair. Apa dia berbentuk gel putih begitu di atas enzim yang kita buat. Jadi ternyata manfaatnya luar biasa. Di Batam itu ada teman komunitas seorang terapis gitu yang keliling gitu di rumah sakit ketika ada orang yang tidak mampu mengalami luka bakar. Jadi dilakukan treatment dengan menggunakan mother enzim tadi dengan treatment tertentu, saya belum tahu juga. Kemudian ada yang namanya perawatan untuk wajah juga. Tapi ini tidak selalu muncul. Jadi bentuknya adalah sebagai bonus saja. Nah, jadi ya ingat ya, jadi kalau 1,3,10 tabel hitungan komposisinya kita selalu seperti ini. Jadi membandingkannya adalah kita pakai yang ini saja ya, 1 liter, kalau bisa airnya tidak lebih dari 50%, jadi setengah dari volume wadah. Sehingga kalau kita tarik tadi, 1 adalah gula, jadi 0,05, karbo atau buah sayur 0,15, jadi total liternya nanti 70, 0,7 liter. Artinya 30 itu digunakan sebagai empty space atau tempat kosong agar proses fermentasi benar-benar bisa anaerob. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil.
Saya membuat juga di rumah, tapi tidak sebanyak ini. Nah, beliau ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat belakang sama depan ya, begitu banyak yang dibagi-bagi, kemudian dia manfaatkan untuk orang lain dan diri sendiri gitu. Jadi kalau melihat yang ini begitu banyak, ini adalah salah satu cara kami membuat namanya ekoenzim diary gitu. Jadi kadang kalau membuat sampai 15 atau 20, karena kan selama kita makan ada sampah ya. Jadi selama kita menghasilkan sampah harusnya proses dari ekoenzim itu juga kita lakukan. Jadi selama kita makan menghasilkan sampah, selama kita mandi kita masih menggunakan bahan kimia, mencuci piring, semuanya selalu ada input dan selalu ada output yang bisa kita gunakan. Jadi ini lebih baik membuat diary. Jadi wadah apa gitu ya, terutama tentang sistem. Jadi kayaknya ada yang pakai selang, ada yang tidak gitu. Kemudian kapan buat? Hari ke-7 ini adalah ketika harus membuka untuk melihat apa ada binatang atau apa gitu. Kemudian hari 30 cek lagi, terakhir panen. Gitu. Ini adalah diary yang bisa kita gunakan. Nah, ini pemanfaatan yang terkait dengan sanitasi. Ya, kami mendapatkan literasi dari enzimsos.com. Nah, kita sudah gunakan ini di berbagai peralatan atau perlengkapan sanitasi yang kita punya. Semua lubang gitu ya, intinya yang ada ininya, kita bisa kasih ekoenzim karena ujung-ujungnya adalah masuk ke saluran drainase kita sendiri di rumah. Ada yang ke toilet itu ke septic tank, ada yang ke IPAL komunal. Ini semuanya dikasih. Aturannya bagaimana? Nih. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, yang untuk toilet membersihkan bau dan sebagai antiseptik menggunakan secukupnya atau semprot. Kalau kami memilih waktu biasanya malam hari. Jadi memberikannya sebelum tidur itu biasanya kalau saya ya misalkan saya kasih 5 liter gitu, sekali kita buat misalkan 5 liter gitu untuk sebulan sekali. Nah, kenapa malam? Karena semua yang kita berikan ini untuk perawatan itu sangat bermanfaat kalau misalkan tidak sedang dipakai. Karena kalau dipakai kan sebetulnya cuman flushing ya istilahnya, langsung pindah-pindah gitu. Tapi kalau dia pas aktivitas sanitasinya rendah sekali, dia memberikan waktu untuk tadi semua enzim, kemudian bereproduksi gitu, sehingga dia berada dan memakan gitu semua limbah itu cukup lama. Termasuk semuanya kita bisa menggunakannya untuk membersihkan kompor, coker hood, wastafel gitu. Nah, ini semua cara. Floor drain juga bisa. Ini mencuci pakaian juga bisa. Caranya seperti itu. Nah, di komponen lain juga, jadi perawatan perlengkapan rumah dalam memulai dari sofa, karpet, sepatu, lemari, rak, dan kulkas kita bisa gunakan. Perbandingan enzim dan airnya ada yang murni, ada yang 1:200 sampai 500 gitu. Dengan cara pakainya seperti apa, itu ada semua di sini. Jadi ini bisa ditempel nanti supaya kita ingat. Itu ya. Nah, kemudian ini yang bermanfaat nih. Ternyata dari ekoenzim tadi yang dibilang kita bisa membuat yang namanya antiseptik alami di rumah. Jadi dia bisa melembabkan, menghilangkan bau dan sebagai antiseptik untuk ruangan ber-AC. Jadi disemprotkan gitu. Kemudian di dalam rumah kalau misalkan kita memiliki hewan peliharaan gitu, itu juga bisa digunakan sebagai air purifier gitu ya. Terus kalau kita punya hewan peliharaan nih, mulai dari kandangnya sampai memandikan, itu bisa juga menggunakan ekoenzim. Jadi memiliki banyak manfaat. Nah, ini kalau kemarin ada teman-teman di komunitas itu pemakaian kolam dan peternakan mati karena saya nggak tahu dosisnya, tapi ini kami gunakan untuk kolam di aquaponik sampai sekarang ini tumbuh sempurna. Jadi kita bisa gunakan untuk yang tanah. Kami punya tumpukan dari sampah-sampah apa ya, kita bikin kompos gitu dari sampah-sampah taman. Lupa kemarin tidak difoto, tapi itu juga kita kasih ekoenzim supaya prosesnya lebih cepat untuk pembusukan gitu.
Terus sebetulnya, nah ini adalah manfaat medis gitu dari ekoenzim. Ternyata dengan EE murni dia punya banyak sekali manfaat. Kalau saya sih sering banget misalkan kena pisau gitu ya, cara yang paling mudah saya cuma ambil EE di kapas, saya tempelkan di pendarahan itu, nggak ada 1 menit udah berhenti. Memang perih, tapi cuma berapa detik dan setelah itu sembuh. Gitu. Cepat sekali nutupnya. Ini adalah salah satu gambar-gambar begitu yang orang membuktikan bahwa bagaimana ketika dia kakinya seperti ini dan direndam dengan cairan ekoenzim begitu, dia ada rumusnya juga. Ini bisa berfungsi untuk mengambil racun-racun. Gitu. Apakah efektif? Ada perubahan. Tetapi kalau kita bilang bahwa sangat mujarab, nah kami tidak berani karena ini kan kadang-kadang tergantung dari kondisi masing-masing orang juga. Tapi masalah yang kita didokumentasikan ketika misalkan sebelum ada luka dan sesudahnya ada perubahan dengan penggunaan ekoenzim ini. Manfaat medis yang lain juga lebih ke infeksi kulit. Ini adalah contoh ya yang sebelum dan sesudahnya seperti ini. Jadi ada proses gitu. Selama 2 bulan dia diberikan bisa ini. Kemarin ada teman-teman di komunitas itu membuktikan dengan yang rambut botak sudah tidak muncul lagi, diberikan treatment itu bisa. Nanti kalau ada teman-teman tertarik, saya bisa kasih slide-nya. Hanya sederhana saja. Bisulan juga punya tujuannya yang sama. Kenapa ekoenzim ini? Karena dia menghasilkan enzim-enzim yang 3 tadi, paling utama yang sangat mudah memang untuk kita terima gitu di tubuh kita. Jadi sangat natural. Nah, ini adalah takaran ekoenzim untuk pemakaian aplikasi sehari-hari. Ini dari Persatuan Enzim di Malaysia, tetapi di sini masih ada sabunnya. Jadi ada yang menggunakan tambahan dengan ekoenzim, sabun, dan air. Banyak sekali caranya, sama. Ya, termasuk yang tadi saya bilang mencuci rambut tadi, itu bisa mulai untuk digunakan mencegah kerontokan, ketombe, gitu. Itu bisa digunakan. Ini hal kedua. Nah, yang menarik adalah sebetulnya fungsi dari ekoenzim ini juga bisa sebagai hand sanitizer tadi. Jadi ekoenzim dan air saja. Jadi 1 mili EE dengan 400 mili air itu membersihkan kuman itu. Jadi kalau kita sudah mulai menggunakan ini sedikit demi sedikit, pertama kita tidak perlu beli, artinya lebih hemat gitu ya. Kedua, kita sebetulnya semakin bijak karena sampah kita jadi lebih sehat karena juga makan buah gitu, makan sayur. Karena tahu bahwa digunakan untuk ekoenzim kan sampahnya. Dan hasil dari ekoenzim kita gunakan sendiri gitu untuk ke rumah kita, untuk kesehatan kita juga bisa. Itu saja saya pikir dari kami gitu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan kembalikan pada Ibu Tina dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Astuti yang sudah menyampaikan paparan materinya, Bu. Sekarang mungkin kita sudah saatnya ke sesi tanya jawab, berdiskusi. Bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, boleh melalui chat terlebih dahulu atau langsung membuka audio untuk suaranya, Bu. Kita akan kasih waktu untuk 3 Selamat pertanyaan pagi, terlebih saya dahulu. ingin bertanya. Boleh Pak, silakan Pak. Dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Nah, saya dari Minomartani. Baik Pak. Pak Estiaji. Baik. Ya, Langsung aja Pak. Ya. Selamat siang Mbak Pras. Ini saya akan menanyakan ini. Kami kebetulan melakukan kegiatan banyak sekali ini mengenai pengelolaan sampah maupun limbah. Ini materinya sangat bagus sekali. Apakah kami bisa mendapatkan materi ini dikirim di WA ini nantinya supaya kami bisa mempelajari lebih mendalam lagi gitu. Ini kan baru sepintas gitu. Terima kasih, Antonun. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya.
pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Selatan, saya ingin menanyakan masalah yang menyangkut limbah tadi. Ibu, kemarin kan saya sudah ada penyedotan limbah, tapi ada bau ya Bu setelah penyedotan. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga, dipersilakan untuk penanya ketiga. Tadi ada dari Bapak Rosayu, PDPAL Kota Banjarmasin. Pak Rosayu, pertanyaannya, di mana mendapatkan ekoenzim murni itu atau bikin sendiri? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Bu. Oke, Pak. Boleh dijawab satu persatu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Kalau Pak Astiadi lebih ke ini, ke sharing materi. Nanti akan difasilitasi oleh teman-teman juga, tapi tadi dua hal. Pertama adalah materinya, kemudian yang kedua adalah referensinya. Jadi referensi tentang modul-modul dari teman-teman komunitas ada, nanti kami sampaikan. Bahayanya dari bahan kimia ada, nanti kita sampaikan juga. Nah, kalau Bu Ika dari teman-teman SNV mengusulkan di chat ini ya, jadi bisa tercatat, tapi yang mungkin baru join, tidak daftar langsung masuk ke linknya, bisa nulis di chat ini yang sebelah kanan ditulis ada tulisan chat, diklik, nulis di situ. Jadi supaya bisa bisa dikirimkan materi beserta referensinya. Nanti materinya banyak ya, jadi bisa dibaca-baca. Terus diskusi juga dengan senang hati. Kemudian Bu Ayu, ini ada pertanyaan tentang bau setelah penyedotan. Betul. Nah, pada saat penyedotan Kak Bu Ayu ini mengelola MCK di Takalar, Bu. Jadi Bu Ayu ini sangat rajin gitu di MCK-nya. Nah, mungkin ketika pada saat penyedotan ini diinformasikan tidak kalau penyedotan itu tidak boleh sampai habis. Jadi kenapa penyedotan dari lumpur tinja itu tidak boleh dihabiskan? Karena jadi kalau nanti sudah sampai di yang coklat-coklat itu artinya masih ada bakteri yang aktif di di limbah yang masih segar. Jadi itu tidak boleh diambil supaya dia kemudian bisa mendekomposisi limbah tinja yang masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang sudah terjadi bau, langsung berikan ekoenzim saja. Nah, kadang ketika ini memang waktu tadi sekaligus ada yang bisa kalau ada pertanyaan juga kapan di mana bisa mendapatkan ya. Kalau kami membuatnya hanya sebagai contoh nih, jadi nanti bisa berkontak saja kepada Aksansi begitu. Nah, kalau untuk murni ini sebetulnya ketika kan kita gunakan sebaiknya memang dibuat sendiri. Jadi kami itu fungsinya tidak untuk menjual produknya, tapi memberikan mengajak bareng-bareng, ayo kita mulai pilah sampah supaya sampah kita bermanfaat menjadi ekoenzim begitu. Makanya saya pikir salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan bakteri. Kalau sekarang belum ada ekoenzimnya, Bu Ayu bisa menggunakan produk dari mikroorganisme yang dijual dulu. Jadi dengan gula dan itu mungkin bisa digunakan dulu sebagai cara yang paling mudah gitu untuk mengurangi. Dan diberikan nanti kalau bisa pada saat nyentor Bu ya. Jadi nggak usah sampai membuka settler sampai ke AF-nya nggak apa-apa, tapi masukkan dulu lewat lubang toiletnya. Jadi supaya dia berada lama di settler dan taruh di situ menjelang sore. Jadi ketika orang sudah mulai tidak menggunakan. Kalau dia ditaruh di situ, jadi
1 liter dari produk mikroorganisme, saya tidak menyebut merek, kemudian dikasih gula dari tetes tebu kalau ada, itu berikan 1 juga gitu. Kemudian campur air 1 saja. Setelah itu masukkan pada saat sore. Jadi cara itu bisa dilakukan karena kita belum punya enzim kan. Kalau dikirim ke Takalar jauh, Bu. Gitu. Jadi lebih baik menggunakan cara itu karena harapannya nanti ketika dia diberikan pada saat waktu tidak digunakan, dia punya waktu untuk membelah diri. Jadi bereproduksi sehingga bakterinya semakin banyak sehingga baunya kemudian bisa cepat berkurang gitu. Begitu kalau menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bu Astuti. Tadi 3 penanya sudah dijawab. Ini sudah ada. Halo. Boleh. Ini sudah ada. Boleh. Ini sudah ada penanya juga Bu. Ada Pak Danan dari LKCDD. Pak Danan. Ya. Pak Danan, silakan Pak. Ya. Selamat siang Bu. Bu, saya mau tanya terkait tadi yang rumus 1-3-10 tadi. Ya. Kan itu perbandingan antara gula, sampah sama ini ya, sampah sama air. Betul. Nah, itu estimasi saja apa harus akurat perbandingannya tuh supaya nanti hasil EE-nya bisa maksimal gitu. Ya. Atau ada ini Bu, atau ada video tutorial yang bisa jadi referensi kan kalau hanya slide materi kan kita mengira-ngira nih, apakah ada video workshopnya yang menjelaskan gitu cara pembuatan ekoenzim ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke Pak Supriyanto dulu. Pak Supriyanto dari UPTD Spaldi Kota Tasik. Tadi ingin bertanya. Penanya kedua. Pak Supriyanto. Metro Bu itu. Ya, langsung aja Bu. Tadi saya sebenarnya udah ngajak, cuman kalau langsung kan di kita itu kan di IPLT itu yang pola maturasi kandungan patogennya masih lumayan tinggi Bu. Nah, apakah ini bisa ketika dimasukkan ke kolam maturasi itu bisa mengurangi kandungan patogen di kolam maturasi kalau di IPLT untuk pemanfaatan di IPLT? Terima kasih Bu. Ya. Satu lagi Bu, ada satu pertanyaan lagi dari Silva. Atas nama di webinarnya Silva Corps, dipersilakan Bapak, pertanyaannya kalau di chat tadi cukup panjang, boleh ditanyakan langsung Pak. Silva Corps. Ada? Atau kita pindah? Ada Bu, selamat pagi, silakan. Saya Silvana Korputi. Terima kasih banyak Bu Pras materinya. Saya cuma mau bertanya, kalau penggunaan ini apakah sudah pernah digunakan di unit IPAL atau IPLT misalnya? Terus jika memang harus digunakan, apakah harus digunakan di rumah tangga dulu gitu ya sebelum masuk perpipaan, atau apakah bisa digunakan di salah satu unit IPAL-nya, apakah di bagian depannya atau di bagian kolamnya seperti tadi pertanyaan Pak Supriyanto juga. Dan satu lagi, apakah bisa pernah dicoba di limbah industri? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silva. Untuk Bapak M. Anis dari Sukunan, nanti kita akan di pertanyaan yang session 3 ya. Untuk session 2 sudah 3 pertanyaan, jadi Ibu Pras bisa langsung jawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Danan. Jadi kalau kita bicara 1-3-10 dari Dr. Rosukan itu selalu harus precise. Makanya ada peralatan yang harus kita gunakan itu adalah timbangan. Tetapi kadang kita punya timbangan yang kecil, yang besar gitu ya. Nggak apa-apa yang kecil bisa digunakan asal ada wadahnya sendiri gitu. Jadi dicatat memang karena dengan akurasi yang disarankan oleh Dr. Rosukan itu memberikan dia berdasarkan penelitian Pak ya sudah 30 tahun gitu. Jadi dia sangat maksimal kalau misalkan dipergunakan. Tetapi ketika tidak seimbang itu pasti ada efeknya. Memang belum ada uji lab, tetapi berdasarkan pengalaman dari Dr. Rosukon sarannya begitu. Kemudian kalau video tutorial sebetulnya sebentar lagi Aksansi akan rilis Pak. Jadi nanti kami share juga pada teman-teman SNV. Tapi sebetulnya di Google itu kalau di Google gitu cara membuat ekoenzim ada.
Tetapi kalau kita juga sebentar lagi kita akan rilis video untuk tutorial, jadi agar ketika teman-teman mau praktek juga bisa langsung, karena mandiri ya, gitu, bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau pertanyaan dari Pak Supriyanto tentang IPLT, jadi Arum dan apa tadi yang saya sebutkan tahun 2015 mereka melakukan penelitian dua hal, Pak. Jadi di susu dan di sludge, activated sludge gitu. Jadi mereka pergi ke FSM atau Fecal Sludge Management Facilities gitu, di mana dia kebetulan mereka orang India kalau nggak salah. Mereka melakukan contoh menggunakan treated ekoenzim ini kepada IPLT. Tetapi mereka tidak menyebutkan secara spesifik ke kolam maturasi. Menurut pengalaman kami, kalau misalkan, jadi ini sekaligus menjawab Bu Sylvia ya. Jadi di IPAL kalau kami sudah gunakan biasanya harus menggunakan hitungan. Jadi ada yang namanya HRT atau berapa masa tinggal di masing-masing chamber. Nah, untuk ukuran chamber misalkan seperti settler gitu, yang ukurannya sangat besar di mana limbahnya di sana hanya 2 jam gitu ya. Itu kita beri enzim yang jumlahnya paling banyak. Jadi paling banyak dia di sana di kolam pertama. Jadi begitu input masuk dia langsung diberikan enzim itu, dia stay di settler itu sampai ketika dia habis karena 2 jam udah pindah, di situ masih sempat untuk bereproduksi dan mentreatment dari endapan dan sekam yang ada gitu. Jadi jumlahnya paling banyak. Kemudian di buffer reaktor kita juga berikan jumlah, tapi jumlahnya 25% dari yang kita berikan di settler tadi. Jadi kita berikan di semua. Kalau misalkan punya ABR 4 ya 4-4-nya kita kasih. Kemudian lagi di filter, di AF itu kita juga kasih. Tetapi jumlahnya lebih kecil lagi, hanya 10%. Jadi kalau misalkan kita berikan di sini 50 liter, gitu ya, contoh ya, misal ya, atau 10 liter gitu, kita hanya kasih 2,5 liter pada masing-masing ABR. Nanti yang di AF kita kasih hanya 1 liter gitu. Jadi dengan pemberian ini, kemudian harapan kami dalam satu siklus, dia yang tadinya sudah pindah misalnya dari settler sudah sampai ke AF, dia masih bisa mendapatkan enzim untuk kemudian bisa memperbaiki kualitas effluent gitu. Jadi harapan saya kalau dia di tempat limbah, saya yakin sebetulnya bisa membuat uji coba, Pak. Tetapi yang activated sludge tadi dari Arum tadi ada contohnya, nanti saya share, Pak. Saya share untuk yang Arum tadi. Jadi sebagai salah satu referensi bisa digunakan agar Pak Supri bisa melihat bagaimana suksesnya mereka di FSM gitu ya. Sekaligus menjawab yang dari Bu Sylvia yang untuk limbah industri, kemarin kami kan asosiasi kelompok swadaya masyarakat sanitasi nih. Jadi banyaknya bergerak pada IPAL komunal, kemudian ada MCK kombinasi. Nah, kemudian ada teman-teman yang juga mengelola tahu. Jadi salah satu tempat di Temanggung itu juga memiliki tahu. Kemarin kita juga baru diminta untuk memfasilitasi limbah mokaf karena sianidanya gitu ya. Jadi secara ini kami sekarang sedang uji coba ini. Tapi kalau untuk limbah industri yang tahu pernah kita pernah kita uji cobakan, belum ada hasilnya. Kalau prinsipnya, kalau kami membaca dari hasil mikroorganisme yang bakteri dari Jepang itu sudah sampai penggunaannya luar biasa masif di dunia industri. Tetapi untuk itu hampir mirip ya konsepnya, tetapi mereka hanya di layer di bakteri saja yang dihasilkan atau mikroorganisme. Kalau ini kan sudah di enzim, jadi lebih istilahnya lebih sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan karena kan dikonsumsi oleh manusia juga gitu dan digunakan oleh manusia. Makanya saya kalau misalkan kami pengen malah melakukan uji coba juga di level di industri agar memang banyak ya, harusnya limbah-limbah industri juga harus diselesaikan agar tadi laut dan sungai kita menjadi lebih bersih secara dan berkualitas gitu. Nah, satu lagi
Sebetulnya Bu Tina nanti harus dibaca ada satu atas yang kelewatan Bu. Tapi saya langsung masuk aja ya. Jadi pertanyaan dari Pak Giarno itu atau mungkin mau menyampaikan sendiri juga boleh loh. Silakan Bu Tina. Jadi paling atas itu ada pertanyaan yang tadi ada agak terlewat. Ya, baik Bu Fras, boleh nanti Pak Giarno bisa bertanya. Di sesi 3 kita buka saja ya Bu Fras. Silakan. Ini ada Pak M. Anis dari Sukunan, kemudian nanti Pak Giarno juga boleh setelah Pak M. Anis. Pak M. Anis dipersilakan Pak dari Sukunan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang pada Mbak Pras, Bu Tina, dan juga teman-teman dari NSP, kemudian juga dari panitia semuanya. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, lumayan menarik sekali untuk materinya. Mbak Pras, dulu sudah pernah saya sampaikan untuk yang instalasi di Sukunan untuk IPAL, itu kan memang di Sleman itu generasi-generasi awal yang masih menggunakan blower untuk pengolahannya. Tadi kalau misalnya untuk penggunaan EE tadi sebaiknya ditaruh di yang bak yang tidak kena blower atau yang semuanya juga bisa, yang di semprotan blower juga bisa dikasih enzim atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah periodisasinya. Jadi berapa lama sekali kita kasih enzim tersebut. Kalau yang dari rumah ke rumah itu saya kira juga menarik karena dari awal sudah kita kasih enzim. Tadi kalau di PPT-nya kan mulai dari kloset, kemudian dari bak tempat untuk cuci piring dan sebagainya. Itu saya kira nanti akan mengumpul di bak pengolahan ya. Nah, ini untuk periodisasinya itu berapa? Karena kemarin hari Ahad kemarin memang kami sedang memperbaiki untuk bak outletnya dalam rangka persiapan untuk pengambilan sampel, tapi ternyata begitu kita buka itu masih bau. Sehingga saya mempunyai perkiraan di instalasi pengolahannya itu belum sempurna. Karena memang harus ada perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi EE untuk misalnya kemudian mencuci baju dan sebagainya. Kalau dari paparan tadi kan untuk pemanenan itu ada di awal-awal berbau alkohol, kemudian setelah beberapa lama enggak. Nah, untuk penggunaannya apakah tidak ada bau tertentu begitu, atau bisa kita tambahkan dengan aroma tertentu untuk misalnya kalau untuk cuci baju dan sebagainya begitu. Sementara itu Mbak Pras, terima kasih. Pak M. Anis dari Sukunan. Selanjutnya Pak Giarno tadi yang terlewat. Boleh Pak? Apakah masih ada? Pak Giarno? Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaannya. Bu Pras, pertanyaannya adalah penggunaan ekoenzim ini manfaatnya akan efektif setelah berapa lama? Ataukah seketika setelah dilakukan pemberian atau penyiraman terhadap objek? Misal saluran air dari kamar mandi, misal untuk kloset yang mampet, efeknya sebagai pengurai, berapa lama saluran tersebut akan lancar kembali? Itu dari Pak Giarno, Bu Pras. Dan mungkin satu pertanyaan lagi, tadi ada Pak Supri juga melalui chat bertanya, komposisi apakah yang digunakan berdasarkan volume atau berdasarkan berat? Ini pertanyaan tambahan dari Pak Supriyanto. Silakan Bu Pras untuk dijawab pertanyaannya. Oke, untuk sesi 3. Ya, siap. Terima kasih Bu Tina. Pak Anies dari Sukunan pertanyaannya banyak. Bagus, artinya menyimak beneran ya Pak. Jadi kalau melihat memang IPAL di Sukunan ini menggunakan rotating pulse ya. Jadi menggunakan mekanisme yang dengan mesin yang menggunakan listrik itu. Jadi ada filter-filter gitu yang dia hidup aerob dan anaerob gitu. Jadi memang terus-terusan nyala supaya
bisa menangkap bakteri-bakteri dan mengikat patogen begitu. Nah, memang kalau dari ekoenzim ini kami selalu memang menyarankan karena dia dari rumah tangga itu setiap kalau dia dimasukkan ke sabun cuci, setiap kali kita mencuci jelas sudah memasukkan enzim otomatis gitu ya. Kedua, ketika kita perawatan misalkan. Jadi perawatan kalau misalkan kalau kami ya di rumah gitu setiap seminggu Pak. Seperti jadi di kolam tadi yang untuk aquaponics, kemudian untuk jadi mengingatnya gampang. Pokoknya per minggu kita harus kasih gitu dengan volume yang disarankan sesuai di list tadi di tabel gitu. Itu yang sebetulnya ada dua berarti ya, di produk yang kita tambahkan enzim langsung sama ketika kita melakukan perawatan dengan dimasukkan langsung di saluran. Kalau tadi dia yang saluran kalau bisa seminggu sekali supaya lebih bagus. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ngumpulnya betul kekhawatiran kita adalah ketika di rumah tangga sudah ini dia jalan semua ke ipalnya akan banyak banget isi lemak gitu. Sebetulnya tidak Pak, karena kalau melihat proses kami mencoba kemarin di beberapa KSM di Sleman itu dari jadi memang waktu itu di rumah belum dikasih ya, yang dikasih di IPAL. Sehingga ketika kita menghitung dari settler yang harusnya tinggi sekam itu bisa sampai 1 meter lebih, 1,2 meter, itu ketika kita hitung isi terakhir kita melakukan percobaan sampai fasilitasi itu hanya tidak sampai 5 cm, Pak. Jadi pengaruhnya sebetulnya langsung kelihatan adalah biasanya kita melihat tinggi sekam yang segitu, dia tingginya langsung berkurang. Artinya kemudian diefektifkan penguraiannya oleh enzim itu tadi. Sehingga yang keluar pun menjadi lebih terolah begitu kan. Termasuk bau sebetulnya. Jadi ketika banyak enzim ada di situ penguraiannya. Kalau penguraian sempurna harusnya tidak bau, Pak. Tetapi ini juga sekaligus mengklarifikasi gitu ya. Untuk penggunaan IPAL kita di masyarakat itu kita mempunyai kecenderungan menggunakan semua bahan-bahan tadi mulai dari deterjen, sabun piring, sabun cuci badan, macam-macam itu dia fosfatnya sangat tinggi gitu. Jadi itu yang kemudian mengakibatkan bau dan berbasis minyak kan tadi saya bilang hampir semua sabun itu. Akhirnya memang kemudian muncul baunya di mana-mana kalau di IPAL itu. Jadi sedini mungkin itu diberikan, artinya di bab pertama saya pikir nggak masalah. Tetapi sebetulnya sumber dari rumah tangga yang harusnya sudah mulai diajak untuk memilah. Karena dengan memilah sampah mereka menghasilkan enzim tadi. Jadi nggak perlu beli sebetulnya. Gitu. Paling yang perlu beli juga tetes tebu. Tetes tebu sekarang murah, jadi sebagai limbah kita bisa manfaatkan itu. Begitu ya Pak Anies. Itu yang menurut saya bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang Pak Giarno, nah ini yang menarik. Jadi kalau Pak Giarno tadi kan bilang bahwa efektifnya sampai berapa lama gitu. Jadi kalau kita di air purifier gitu ya, di udara itu bisa langsung. Karena kan dia paparan bakterinya ada di sana toh. Begitu dia ditembak dengan enzim yang sudah dicairkan dengan air dengan kipas angin itu efeknya langsung. Nah, ini juga sama Pak. Jadi ketika di air yang terdiri dari patogen-patogen itu dengan ekoenzim ini dia bisa langsung. Sekarang tergantung dari dimensinya. Jadi luasannya kalau misalkan ekoenzim ini ya harus misal tempatnya besar seperti di settler ya itu butuh waktu agak lama untuk bisa menyebar dari ujung sampai ke bawah, sampai ke atas, sampai ke ujung sana. Rata-rata kan settler cukup besar dan lebar ya. Jadi itu yang harusnya kenapa kita berikan pada saat load dari limbah itu paling kecil. Jadi supaya dia punya kesempatan untuk bereproduksi dan menyebar kemana-mana gitu. Tetapi memang harus ada pengulangan karena kalau memberikan sekali tidak mungkin langsung bisa selesai persoalannya gitu. Nah, kemudian kalau mampet, nah
terus terang kemarin itu teman-teman di komunitas dan kami juga belum pernah mencoba untuk yang mampet, karena selama ini kami nggak sampai mampet, sudah memang dikasih di apa namanya, sudah dikasih rutin gitu Pak. Jadi kemarin kami nggak mengalami yang namanya mampet. Nanti kalau mampet kami video deh Pak, supaya kami bisa coba. Karena selama ini kami belum pernah mengalami yang namanya mampet itu tadi. Itu nanti jadi jangan khawatir ya, materinya nanti akan di-share gitu. Nah, kemudian pertanyaan Pak Supri, nah ini yang menarik nih. Kalau tadi pertanyaan 1,310 itu pakai volume apa pakai berat? Gambar gampangnya seperti ini saja. Kalau air biasanya dihitung pakai liter kan? Sebetulnya berat jenisnya hampir sama. Karena kalau 1 kilo air katanya 1 liter air sama. Jadi kalau air pakai liter, ya. Kalau sampah pakai kilo, kalau molase pakai kilo. Kalau misalkan 1,5 liter itu yang digunakan, misalkan kita beli, biasanya sama Pak, kilo dan liter sama. Dia harus mirip. Itu yang kita gunakan selama ini. Jadi pokoknya yang kita pakai timbangan yang ukur dengan beratnya. Jadi yang molase dan sampah kita ukur dengan beratnya. Tapi kalau air kita biasanya ambil dengan ukuran liter tadi, karena lebih mudah. Gitu. Itu yang kita gunakan selama ini Pak Supri. Begitu Bu Tina. Baik Bu, terima kasih Ibu. Untuk sesi keempat masih ada penanya kah? Izin Bu Tina. Oh, dipersilakan Bapak. Silakan Pak. Ada yang dari Aksansi Kabupaten Bandung. Ini Mbak Pras. Saya mohon, karena kebetulan ini izin saya mohon maaf, ini karena kebetulan lagi di lapangan. Nggak terlalu banyak menyimak. Saya mohon untuk di-share di grup Aksansi Mbak, terkait materi yang sudah dipaparkan. Yang kedua, ini karena kami kebetulan di patroli sungai ini. Jadi kebanyakan yang dari rumah tangga itu dibuang di gelontor langsung ke sungai Cisangkuy ataupun Citarum itu Mbak ya. Itu solusinya seperti apa? Terus apakah bisa ini ekoenzim ini dimasukkan ke pabrik-pabrik itu Mbak? Ataupun untuk mengurangi, karena limbah yang di Kabupaten Bandung ini sangat kental sekali dengan limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Itu yang kedua Mbak, solusinya seperti apa? Terus yang ketiga ini terkait sampah, karena di kami juga kebetulan sekarang ada program Citarum Harum yang digerakkan oleh TNI. Saat ini tidak efektif gitu, kalaupun diadakan pemilahan sampah, karena ya mungkin ilmunya ya masih kurang. Terus yang ininya sekarang akhir-akhirnya dibakar dan dibuang lagi ke sungai. Nah ini harus seperti apa solusinya Mbak? Karena dari pihak Kabupaten Bandung, pihak Persintan dan LH juga masih kewalahan menanggulangi limbah domestik sama limbah pabrik dan juga tentang sampah ini Mbak. Saya mohon penjelasannya dari instansi atau dari Mbak yang menyampaikannya Mbak. Terima kasih Mbak, cuman itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Pras, mungkin pertanyaan yang barusan bisa langsung dijawab saja Bu? Atau masih menunggu pertanyaan yang lain? Boleh langsung dijawab aja. Silakan. Jadi Pak Ade ini salah satu teman di Kabupaten Bandung yang rajin turun ke sungai-sungai gitu, ikut di dalam berbagai proyek terkait dengan sungai. Tapi satu, limbah itu tidak boleh langsung digelontor masuk ke sungai ya. Di rumah tangga seprasejahtera apapun, limbah itu kalau dibuang di sungai cuman mindah masalah patogennya, tidak ada pengolahan langsung ke sungai.
kasihan ikannya Pak, Bu. Jadi kalau misalkan itu dilakukan, kita menjadikan sungai kita bukan sungai. Padahal sungai itu digunakan banyak hal. Jadi dia gunakan untuk pengairan di sawah, ya. Jadi kalau ada limbah E. coli masuk ke sawah, kemudian masuk ke airnya, produknya mengandung E. coli dimakan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tidak boleh, harus berkoordinasi itu Pak dengan instansi terkait agar difasilitasi baik menggunakan program maupun pemberdayaan kapasitas mereka sendiri. Sebetulnya saya yakin ada meskipun tergantung dari kemampuan masing-masing ya. Tetapi sanitasi itu sebuah kewajiban. Tetapi bagaimana sanitasi yang aman itu mungkin bisa didiskusikan dengan pemerintah setempat gitu. Nah, kemudian untuk yang pabrik ini sama dua hal. Jadi rumah tangga dan pabrik ini menganggap sungai itu saluran drainase, membuang limbahnya bisa di situ gitu. Kalau di IPAL memang membuang effluentnya ke badan air, tapi sudah diolah. Jadi harapannya baik dari pabrik dan di rumah tangga tetap harus mengolah. Nah, sekarang ada aturan toh Pak di peraturan standar dari pembuangan effluent itu harusnya diaudit Pak. Jadi skala pemukiman, kemudian skala industri mulai dari usaha kecil sampai besar itu ada aturan yang harus diikuti dari LH. Jadi kalau Pak Adeng sebagai patroli sungai harusnya bisa mencatat itu Pak, tinggal dilaporkan saja supaya ini kita masalahnya sudah mulai dari limbah itu dan plastik, karena kalau sampah-sampah sudah dibuang ke sungai, kemudian dia karena usia kena sinar matahari, kemudian pecah gitu kecil-kecil dan menjadi mikroplastik, itu ada di ikan, masuk ke laut menjadi ikan dimakan di ikan laut. Jadi kita sudah tidak sehat dengan cara seperti ini. Jadi kita makan ikan sungai yang mengandung mikroplastik. Kita makan ikan laut yang mengandung mikroplastik. Jadi kita sendiri sebetulnya yang menuai masalahnya. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini mikirnya ya sudah saya nggak apa-apa, pokoknya saya nggak kena gitu, orang lain nggak apa-apa kena. Nah, ini gotong royongnya kemana gitu. Jadi saya pikir kita harus berkesadaran bahwa kalau kita adil sama diri kita ya adil untuk orang lain. Jadi tidak membuang sampah yang mengakibatkan lingkungan dan orang lain menderita karena perbuatan kita gitu. Kalau bicara pemilahan tidak efektif, saya sepakat Pak. Tetapi tidak ada di semua negara di dunia ini yang mengalami masalah yang berbeda. Semua mengalami yang sama. Tapi jangan salah. Jadi masing-masing memiliki jadi kesadaran dari aturan boleh dibuat sebagai bukti bahwa pemerintah itu mengambil sikap gitu ya, negara mengambil sikap. Tetapi bahwa yang makan siapa toh gitu. Yang makan ya kita, yang membeli ya kita, sampah yang ngurusin negara. Kayak kita dianggap tidak mampu gitu. Ya selama kalau nggak mau menyampah ya intinya kan kita bisa bilang bahwa sampahnya tolong dikelola sebagai pribadi gitu. Negara membuat aturan, membuat akses, tapi tanggung jawab untuk menggunakan akses dengan benar itu kewajiban masing-masing pribadi. Jangan dipikirkan bahwa Jepang itu tiba-tiba ajaib dalam semalam, tidak. Rata-rata negara-negara maju itu menghabiskan lebih dari 30 tahun untuk mengubah kebiasaan pemilahan. Tetapi, nah ini kita diskusi 46 ini. 46 kalau kita memulainya sekarang di rumah masing-masing, saya pikir akan memberikan pengaruh baik terhadap orang-orang di sekitar kita juga. Jadi contoh, kalau kami sudah membuang sampahnya cuma plastik sekarang. Jadi yang sampah yang benar-benar kita buang adalah sampah yang sebetulnya bisa diambil pemulung untuk dijual. Karena sampah yang lain selesai di tempat kita sendiri. Di rumah saya juga, di kantor juga. Jadi intinya kita memang mulainya harus dengan orang yang berkesadaran. Mencari champion, nggak usah mencari champion, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di webinar ini saya pikir akan menjadi champion untuk mengubah mulai dari diri kita untuk kebiasaan baru yang lebih baik. Jadi new normal ini mengajarkan kita, tadi Pak Supri saya catat itu
selama ini kita abai gitu sama diri kita dan lingkungan. Harusnya new normal mengajarkan kita untuk, saya pikir Indonesia akan semakin cepat untuk lebih dari ini gitu, pengelolaan sampah dan air limbahnya kalau itu kita mulai dari kita sendiri. Tidak hanya jargon di tempat kerja, di LSM, di gerakan, tapi kita membuktikannya lewat diri kita sendiri dulu. Kalau kita melakukan, saya yakin sebetulnya orang akan kemudian melihat itu sebagai bentuk perubahan sendiri. Jadi, apakah itu bisa digunakan di limbah pabrik atau ini enggak? Eco-engineering. Kalau saya semua limbah sebetulnya dalam kategori ini harusnya mampu, Pak, karena 3 enzim yang dihasilkan oleh ekoenzim sebetulnya adalah reaksi dia akan memiliki reaksi pada semuanya, bukan hanya yang rumah tangga, tapi saya yakin juga industri. Tetapi kita belum memiliki uji coba untuk itu. Jadi, nah ini satu kesempatan kita akan mencoba untuk yang soalnya gini, Mbak. Soalnya perusahaan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bandung ini khususnya yang saya pantau setiap hari, karena mereka ini merasa keberatan itu dengan bahan kimianya ini yang buat pengolahan limbah yang lebih mahal daripada katanya bayar karyawan gitu, Mbak. Betul. Kalau bisa misalkan eco-engineering ini bisa dimasukkan ke limbah industri gitu kan, bisa menetralisir limbah industri, ini lebih baik dan mungkin harganya juga lebih ringan gitu. Ya. Ya. Ini bisa disampaikan mungkin oleh instansi pusat untuk setiap wilayah gitu, Mbak. Biar istilahnya semua lingkungan yang ada di Indonesia ini netralisir. Jadi semua penggiat lingkungan juga merasa senang gitu kalau ada penetralisir dalam hal limbah ini gitu. Karena limbah industri maupun domestik termasuk sampah ini sangat krusial sekali gitu, Mbak. Jadi bahan permasalahan di Indonesia terutama ini Kabupaten Bandung yang semakin berantakan hari ini, Mbak. Oke. Ya, Pak. Dimulai dari sebetulnya bukan mengkuratif ya. Jadi mengobati dari pengelolaan limbahnya, tapi kita memang memulai dari itu. Diajak saja bersama dengan pabrik-pabrik, apalagi komunitas peduli sungai kan bisa punya akses ke mereka, bikin workshop sendiri-sendiri, Pak, gitu. Jadi pabrik sudah bisa mulai memilah sampahnya, kemudian digunakan. Kalau kemarin kan ini ya yuk mungkin ya, saya sudah memilah sampah tapi persoalan informasi penyaluran sampah tidak ada. Ya ada, ini nanti ada beberapa yang juga saya komen. Tapi kita sekarang tahu, oh sampah yang tadi organik selain komposter kita bisa gunakan ekoenzim balik lagi ke kita. Yang plastik ada pemulung atau disetorkan bank sampah kita dapat duit. Styrofoam bekas minyak jelantah dapat disalurkan. Di Jogja ada beberapa, nanti kita share juga. Jadi di Jogja itu ada komunitas penerima minyak jelantah. Jadi mereka sampai presentasi kemana-mana karena mereka kemudian membuat sabun bersama komunitas dengan minyak-minyak jelantah yang diberikan gitu. Itu sekarang ada gerakan, mungkin teman-teman juga bisa menjadi champion di sana supaya yang seperti ini dilakukan. Tetapi memang aturan harus dibuat untuk bisa mengurangi agar beban TPA kita menjadi umurnya lebih lama gitu. Tetapi kita memang harus mulai disiplin. Kalau kita memang suka beli jajan, ya bawa tempat sendiri supaya styrofoamnya tidak menjadi sampah. Karena kalau kita sudah memulai mengurangi yang single use, penggunaan plastik sekali pakai, sekali kita menggunakan terbiasa, selamanya kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan itu. Dan dimulai dari diri kita saat ini. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin, Dok. Ya. Silakan. Halo. Ya, Pak Sunandar silakan, Pak. Oh ya, makasih Bu. Saya tadi sepakat dengan pemateri terkait bahwa
mungkin kita semua yang ada di sini bisa jadi champions. Ya, itu sangat betul sekali kalau kita bisa mulai dari diri kita. Satu lagi persoalan, Bu. Di daerah itu rata-rata biasanya yang terjadi adalah ketika ini mau diterapkan, ini yang susah karena semua menganggap belum menjadi sebuah gaya hidup, sehingga untuk diterapkan di katakanlah di wilayah pemukiman itu agak susah. Salah satu solusinya barangkali adalah perlu ada regulasi yang kuat, termasuk di dalamnya ada sanksi manakala bisa tidak dilaksanakan di tingkat pemukiman. Contoh yang paling konkret, kita ada penilaian adipura, tetapi yang selama ini dinilai hanya komposternya saja. Nah, mungkin ini pada penilaian yang ke depan melalui barangkali fasilitasi dari teman-teman komunitas ekoenzim atau dari ibu pemateri bisa memfasilitasi ke pusat bahwa ini juga bisa menjadi bahan penilaian ekoenzim ini, sehingga pemerintah daerah punya apresiasi yang lebih daripada yang ada sekarang. Yang sekarang kan cuma komposter saja yang menjadi bahan penilaian. Itu barangkali satu. Jadi ada perlu regulasi yang kuat yang menekan ke bawah untuk bagaimana ini bisa diterapkan khususnya di daerah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Sunandar. Pak Sunandar dari mana, Pak? Palopo, Palopo. Oh, oke. Dari Palopo. Saya monitoring ke sana, Pak. Saya 2 kali. Jadi betul, negara memang berkewajiban membuat regulasi, tapi jangan lupa. Jadi aturan tahun 2008, aturan nomor 13 2008 itu sudah tentang sampah, Pak. Tetapi ternyata peraturan dan punishment tidak cukup kuat karena turunan dari Perda itu sampai ke Perda itu harus disupport dengan namanya verifikator. Orang yang harus kontrol kemana-mana. Seringkali lemahnya di Indonesia itu karena wilayah Indonesia sangat luas. Sehingga satu contoh kemarin yang kemudian dinaikkan adalah satu kepala banjar di Bali. Jadi kepala desa ini luar biasa. Ada dia membuat aturan bahwa yang membuang sampah dikasih denda 5 juta. Karena paling kecil dia bisa memonitor. Jadi memang aturan dari negara itu memang harus sampai diturunkan sampai di level lokal agar kontrolnya kuat. Nah, ketika peraturan kemudian dari desa ini dikeluarkan, kepala desa langsung melakukan kontrol sendiri. Sehingga ketika menemukan orang yang membuang denda 5 juta beneran. Jadi melokalkan aturan itu sangat penting. Kemudian kontrol itu yang lebih penting lagi. Sehingga ada kesinambungan antara aturan dan kontrol untuk bisa memastikan bahwa orang-orang kemudian memenuhi kewajibannya. Ini yang kadang-kadang susah kan. Jadi memang harus dibuatnya lokal sampai ke lokal tingkat aturan itu. Nah, sebetulnya terima kasih Pak Sunandar kita diberi masukan karena terus terang beberapa event di level kota kabupaten itu jarang sekali melibatkan sanksi atau komunitas yang peduli lingkungan gitu. Jadi intinya yang dilihat memang harusnya yang baik-baik. Tetapi sebetulnya mungkin Adipura malah harus melihat berapa tempat yang masih banyak sampah yang masih dibuang sembarangan gitu. Jadi semakin itu sedikit itu yang kemudian menang gitu. Tetapi kami melihat banyak ya Pak, kriteria penilaian di Adipura itu sebetulnya memang hanya perlu di-refresh kembali gitu ya. Jadi bukan sekedar capaian tapi prosesnya yang kemudian juga dilihat dan memang melibatkan komunitas. Banyak sekarang Pak Sunandar komunitas di Indonesia ini yang dipeduli dari komunitas ekoenzim ini Pak. Itu kalau di total sekarang udah ribuan jumlahnya. Di mana saja. Baru kemarin kami belum ada seminggu ini itu ada workshop untuk hutan kota Srengseng di Jakarta. Kita mau melakukan kegiatan penyebaran ekoenzim untuk mengurangi limbah yang ada di waduk itu gitu. Jadi ini sebetulnya yang harus digandeng. Menurut saya kalau kita mulai dari teman-teman komunitas sepertinya contoh itu sudah ada, tinggal kemudian diajak, dirangkul begitu Pak,
diberikan tempat untuk bisa melakukan kegiatan bersama masyarakat gitu. Sedikit lagi Bu, izin Bu. Silakan. Ya gini Bu, ini kan perlu kampanye yang lebih intens untuk bagaimana bisa menjadikan ini sebagai sebuah gaya hidup di tingkat keluarga. Contoh saja misalnya masker kemarin, ini kan masker ini awalnya kita terganggu, tetapi setelah ada campur tangan ya pemerintah dan semacamnya, itu menjadi luar biasa malah gerakannya ini. Sehingga harapan kita tentu mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gaya hidup pastinya. Ya. Begitu Bu. Ya. Siapa? Betul, mungkin dari teman-teman penyelenggara negara yang kebetulan ada di sini bisa menjadi masukan juga. Saya pikir untuk melakukan perubahan gitu. Karena betul Pak, negara itu membuat aturan untuk memilah sampah misalkan gitu ya. Tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Jadi mempertemukan dari aturan yang dari atas dan gerakan dari bottom up itu menjadi penting agar Indonesia ini bebas dari sampah. Selama kita masih mau makan ikan enak, nah terutama Sulawesi nih, senang makan ikan dari teman-teman, kalau itu isinya mikroplastik kan akhirnya sebetulnya kita makan sesuatu yang sehat yang berasal dari sampah kita sendiri gitu. Kalau berarti tidak sehat kan. Nah, itu dari kesadaran itu harapannya mungkin kita bisa bareng-bareng berkegiatan gitu. Begitu Pak Sunandar, terima kasih sudah atensi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dikarenakan kita sudah berada di pukul 11.55, artinya 5 menit lagi kita sudah memasuki pukul 12 dan webinar kita atau virtual meeting hari ini waktunya sampai pukul 12. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk sesi pertanyaan kita sudahi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sebagai kesimpulan dari kegiatan hari ini, kita akan kembalikan ke SNP untuk Pak Dadang menutup sekaligus menyimpulkan untuk kegiatan pada kesempatan hari ini. Kepada Pak Dadang dipersilakan. Baik, Bu Tina, terima kasih. Bu Pras, terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, mungkin untuk webinar manfaat ekoenzim untuk pengelolaan limbah domestik ini sudah kita sama-sama ketahui bahwasannya dengan ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya seperti itu. Khususnya untuk pengelolaan limbah domestik dari mulai rumah tangga di masing-masing rumah itu seperti itu ya. Dan kami juga melihat tentang ekoenzim ini terkait pengelolaan pembuatannya dan lain-lain itu cukup sederhana dan memang itu dari berjenis bahan alami seperti itu ya. Nah, kami berharap dengan webinar pada hari ini Bapak Ibu semuanya ada manfaatnya khususnya untuk di rumah tangga Bapak Ibu sendiri dan khususnya untuk lingkungan kita semua sehingga kita menjadi minimal penggerak atau pionir atau sebagai apa ya pemrakarsa gitu ya di lingkungan masing-masing khususnya dari rumah sendiri sehingga bisa dikembangkan ke lingkungan yang lebih luas seperti itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti dari webinar ini ada tindak lanjutnya, ada manfaatnya juga. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Aksansi, dengan Bu Pras, juga dengan UPTD. Apa nanti setelah ini yang akan kita lakukan gitu ya. Ini kan baru pengenalan, ini baru kita baru tahu cara membuat, manfaatnya untuk apa dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa berlanjut untuk webinar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih. Hari ini kita sudah ada di penghujung kegiatan pada kesempatan hari ini dalam kegiatan webinar mengenai pengelolaan manfaat ekoenzim dalam pengelolaan air limbah domestik.
Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum untuk semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Supri, Bu Pras, Bu Tina. Terima kasih. Terima kasih Bu Pras, terima kasih Pak Supri dan semua. Mbak Neta. Assalamualaikum.